Sejujurnya ini adalah buku non-fiksi yang anehnya itu bisa bikin gue nangis. Ini bocoran aja, nanti gue bakal bikin review ini. Nah, judulnya itu adalah Jangan Kasih Ini ke Ivan Lanin. Papa mau kasih tahu kamu aja. Kamu pengen jadi apapun, kan orang tua nggak bakal ngelarang. Asal kamu jadi yang terbaik. Halo, Assalamualaikum. Guys, apa kabar guys? Sawadikap guys. Ketemu lagi di Suarane Podcast. Kali ini kita hadir dengan segmen Kepo Buku. Ini sebuah segmen yang hadir 2 kali sebulan dan melulu ngobrolin soal buku, khususnya rekomendasi buku. Nama gue Rane Hafid dan gue ditemenin seperti biasa sama co-host Kepo Buku, yaitu Steven Sitongan dari Ambon, jauh-jauh di Ambon Manise sana. Dan satu lagi sayang, co-hostnya Om Toto lagi berhalangan. Om Toto ini ada di Singapura, cuma dia lagi pergi, katanya lagi ada cuti apa gimana gitu lah. Oke lah, ntar kalau balik kita tagih bukunya. Nah, dalam proses membuat Kepo Buku episode ini, di tengah jalan gue juga kepikiran untuk ngajak seorang teman, seorang jurnalis dan juga seorang podcaster di podcast Buku Kutu namanya. Mungkin ada yang udah denger. Namanya adalah Aditya Hadi. Jadi tambah seru lah obrolan kita, dan gak kerasa episode ini malah jadi panjang banget cuy. So emang gak semua orang akan sanggup dengerin podcast ini 1 jam penuh. Tapi kalau lu lagi di jalan ke kantor, jaraknya sekitar 1 jam tuh, lagi macet, ya lumayan didengerin. Tapi kalau enggak, nanti gue bakal kasih time code di SoundCloud dan juga di suarane.org supaya lu bisa tahu atau bisa lompat-lompat ke bagian-bagian yang lu mau dengerin aja gitu. Oh ya, di episode ini kita juga bakal ngumumin siapa yang mendapatkan hadiah buku dari Kesatria Buku. Ini sponsor Kepo Buku. Ada 12.000 orang kalau nggak salah yang mengirimkan email. Ya, 12 orang yang ngirim email. Dan siapa yang nanti kita pilih untuk mendapatkan hadiah buku ini, ditungguin aja di episode ini. Oke lah, langsung aja kita mulai dengan Steven yang akan bagi rekomendasi bukunya. Buku yang baru terbit, masih anget cuy, baru terbit 1 Februari. Terus diikutin dengan gue akan bagi 1 rekomendasi buku. Kalau ini buku lama yang belakangan jadi gue baca ulang lagi dengan 1 alasan, dan gue pikir ini menarik untuk di-share buat yang lainnya. Dan setelah itu baru kita undang Adit dari podcast Buku Kutu yang akan ikut gabung. Jadi selamat mendengarkan. Oke, malam ini kita bakal ngebahas beberapa buku asik yang mungkin bisa teman-teman jadi rekomendasi. Betul sekali, dan juga nanti di akhir kita akan umumin siapa yang akan mendapatkan hadiah buku dari Kepo Buku pertama dan kedua. Iya. Gitu. Oke. Ya, yang pertama nih, aku ada buku terbarunya Raditya Dika, Bang, yang judulnya Ubur-ubur lembur. Ini baru terbit 1 Februari kemarin. Benar-benar masih panas nih. Penerbit Gagas Media. Raditya Dika kan kita tahu dia udah jadi stand up comedian. Sebelumnya kan dia jadi penulis, blogger. Nah, setelah beberapa tahun dia sibuk syuting, jadi sutradara gitu-gitu, dia ngumpulin materi-materi tulisannya, jadi deh Ubur-ubur lembur. Ubur-ubur lembur. Materinya. Oke. Sebelum kita ngupas ke dalam isi bukunya sendiri, ini apa sih, novel atau kalau Raditya Dika kan dulu mulai dengan Kambing Jantan tuh. Kambing Jantan, buku ya pertamanya betul. Yang merupakan koleksi dari tulisan-tulisan dia di blog. Tulisan di blog. Iya. Nah, terus kemudian bikin buku-buku lainnya. Nah, yang sekarang ini Ubur-ubur lembur nih apa nih, novel atau apa? Ubur-ubur lembur nih ini kumpulan cerita gitu, Bang. Cerita komedi gitu, tapi komedinya ini kayak gimana ya? Pengalaman sehari-hari dia yang itu dijadiin cerita yang realita gitu, realita kehidupan sehari-harinya si Dika. Jadi dia tulisannya lepasan-lepasan ya, bukan satu novel panjang gitu ya? Bukan, tapi benar-benar asik buat kita baca. Okay. Kalau memang fansnya Raditya Dika sih. Oke. Tapi ini benar-benar relate lah sama orang-orang zaman now gitu. Oke. Ya udah kebayang deh gaya tulisannya Raditya Dika kayak apa. Iya.
Tapi sekarang kita bedah bukunya. Mungkin ada contoh-contoh atau daftar isinya dulu lah. Gue kalau ngeliat buku selalu ke daftar isi dulu. Apa sih? Pasti yang kebayang adalah judul-judul tulisan-tulisannya ya. Iya, iya, iya. Daftar isinya nih ada yang pertama 2 orang yang berubah pada sebuah kebun binatang. Ceritanya nih si Dika sama temannya jalan nih di kebun binatang nih. Tapi ya itu, si temannya ini akhirnya balikan lagi sama mantannya di kebun binatang nih. Si Dikanya jadi kayak nyamuk gitu. Terus mata ketemu mata, terus balada minta foto. Biasa nih artis ya, raja di sekolah. Terus ada lagi di bawah mendung yang sama, rumah yang terlewat, ada tempat syuting horor. Ini kejadian-kejadian horor yang dia sebelumnya kan dia memang nggak percaya gitu kan, percaya nggak percaya gitu. Tapi waktu dia syuting film Hangout di kawasan apa gitu, terpencil, ya kejadian gitu. Terus percakapan dengan seorang artis, ceritanya dia lagi jalan, lagi nongkrong sama Prilly Latuconsina nih bang. Sedap. Terus curhatan soal Instagram zaman now, terus percakapan dengan seorang anak yang ingin jadi artis. Oke. Terus ketiga terakhir, korban tak sampai, penyesalan itu nikmat, dan ubur-ubur lembur, pamungkasnya nih. Oke. Jadi benar-benar kisah sehariannya dia ngeliat kehidupan dia sebagai seorang artis, yang juga seorang, ya memasuki umur om-om sih kata dia bilang. Itu benar-benar ya, udah benar-benar lebih mature aja si Raditya Dikanya. Gitu. Jadi menarik ya, kalau kita rangkum kalau kita lihat ke belakang buku-bukunya Raditya, dimulai dari buku tentang blognya, terus buku-bukunya yang lain sampai sekarang. Jadi sepertinya, koreksi gue kalau salah ya Steven, tapi buku yang sekarang ini lebih bicara dari pengalaman dia setelah dia jadi terkenal gitu ya. Iya betul. Oke. Exactly. Ini nih salah satunya aku kasih teasernya di 2 orang yang berubah nih. Oke. Ini pamungkasnya nih kayak cerita-cerita pendek gitu kan, endingnya yang nendang gitu. Oke. Kayak gini. Cowok dan cewek memang memiliki cara yang berbeda. Nggak hanya ketika menghadapi kawan yang tengah patah hati, tetapi juga ketika mereka sendiri berurusan dengan cinta, sedang jatuh cinta ataupun patah hati. Meskipun cara mereka berbeda, keduanya ternyata punya kesamaan. Sama-sama bisa buta. Asik. Sedap. Buta. Raditya Dika ini memang punya ciri khas sih. Gue jujur, gue dari semua bukunya gue baru baca yang Kambing Jantan. Itu pun sebenarnya gue baca karena gue dulu rutin baca blog dia. Iya. Jadi penasaran, pengen lihat tulisannya. Tulisannya memang kocak banget gitu. Dan ketika lu bacain sekilas tadi buku terbarunya, stylenya itu masih sama kurang lebih ya dengan kata-kata kocaknya. Tapi kesan lu sendiri gimana dari buku terbaru Raditya Dika ini? Baru nongol awal Februari ya? Iya. Jadi benar-benar kayak kita nungguin bulan Februari itu cuma buat nungguin ubur-ubur lembur gitu. Lu termasuk yang nungguin ya? Iya. Bukan nunggu Chinese New Year-nya, bukan nunggu Valentine-nya gitu bang. Aduh. Susah dah kalau orang gila buku. Tapi reaksi gue pas abis baca atau sementara baca tuh, gue cuma bilang, aduh memang si Dika nih memang bisa kayak kontemplatif gitu. Semakin dia udah mau merit kan, katanya sih kan mau merit tuh, nggak tahu kapan. Bener-bener dia udah kayak lihat dunianya itu kayak easy going banget lah. Bener-bener kayak dia menikmati banget apa yang dia kerjain. Terus kayak jadi artis juga tuh kayak dunia yang di satu sisi memang kita lihat kayak wah banget, tapi menurut dia ya nggak terlalu wah-wah juga. Tapi ada untungnya sih katanya kalau dia jadi artis gitu. Salah satunya kan yang di itu tuh, yang di bab korban tak sampai. Nah ceritanya kan si Raditya Dika malam-malam tuh balik ke rumah, dipepet sama motor berempat. Pas si Raditya Dikanya turun, ternyata si pengemudi motornya nih ini kenal sama dia, Bang Raditya Dika ya. Terus dia, ya udah bang, minta foto. Ya udah, cekrek, ya udah balik sampai di rumah ditanyain, kok gimana itunya? Ya ternyata itu modus-modus yang sama, mobil-mobil yang di kompleknya si Dika itu kejadian, mobilnya
di Kompas gitu ceritanya. Modus perampokan. Dipalakin ya, dimintain duit ya. Iya, tapi karena itu, karena saking famousnya ya korban tak sampai gitu. Terus ada lagi nih yang aku paling suka nih, quote-quote-nya nih. Yang ini. Kan ceritanya dia ditanyain kan sama bapaknya, gimana rencana Dika? Nggak tahu Pak, mau lulus SMA dengan nilai bagus aja gitu, katanya si Dika nih. Terus bokapnya menghela nafas, tulisannya ya, dia memegang pundak gue, Dik, Papa mau kasih tahu kamu aja, kamu pengen jadi apapun, kan orang tua nggak bakal ngelarang, asal kamu jadi yang terbaik. Nah ini, just do what you do best, and money will come by itself. Gila nggak si bapaknya Radit nih? Cakep. Just do what you do best, and money will come by itself. Oke. Keren juga. Iya. Oke. Ini menarik nih. Gue akan coba baca juga, dan mungkin teman-teman yang lagi dengerin mungkin tertarik atau malah sudah nunggu bukunya. Silakan dicoba. Gue sih sendiri pernah bertemu dengan Raditya Dika di awal-awal dia baru mulai ngetop waktu itu. Ketika gue ngisi. Diwawancara nggak? Nggak wawancara. Gue malah ngeliatnya waktu itu, ini aneh banget nih orang gitu loh. Jadi kita tuh waktu itu sama-sama ngisi sesi workshop blogging di Surabaya, Unair kalau nggak salah ya, anak-anak teknik Unair. Terus sesi gua itu setelah sesinya dia gitu loh. Jadi gua ngisi sesi dulu tentang jurnalisme dan blogging gitu kan, terus ngobrol lah panjang lebar. Setelah itu Raditya Dika, dan yang bikin gua kaget, dia memulai talknya itu dengan teriak gitu loh, kayak artis, halo semua apa kabar gitu. Terus gue gak terlalu merhatiin ya, karena gue lagi asik ngobrol sama panitia, walaupun gue duduk di depan gitu, tapi lagi asik ngobrol sama panitia. Tiba-tiba tuh gak, begitu gue noleh ke panggung, dia lagi kayang di atas meja di panggung. Aduh, keren. Aneh banget. Tapi di situ gue mulai ngikutin, oh ternyata menarik nih. Akhirnya gue mulai baca blognya, akhirnya baca bukunya dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Ubur apa tadi judulnya? Ubur lembur. Nah, Oke. Kenapa ini? Ya itu. Ubur lembur. Kenapa ubur ya? Ya, ubur lembur tuh maksudnya si Dika tuh biar kita kerja sesuai passion lah. Jangan jadi budak korporat gitu. Maaf kalau ada yang tersinggung. Maaf. Gue budak korporat. Ya, sebelum lanjut, gue mau promo dulu buat para podcaster dan para peminat podcast. Udah tahu belum kalau kita punya komunitas tempat nongkrong di Line Square? Jadi kalau lo punya Line, cari aja komunitas podcast Indonesia di Line Square, atau email gue dengan alamat Line lo. Ntar gue invite deh. Email gue suarane@gmail.com. Di komunitas podcast Indonesia di Line Square itu ada banyak podcaster keren. Ada Adit misalnya ya, tamu kita kali ini di podcast Buku Kutu. Ada siapa lagi ya? Banyak sih, tapi gue sebutin beberapa aja di antaranya ya. Ada Yori, dia ini host dari podcast Celoteh Yori yang ngobrolin tema-tema seksologi. Suka lu ya. Nah, Yori ini juga bakal gue undang di episode bulan depan. Ada Audible Podcast dari Medan yang diasuh oleh Audi Harahap, ini juga menarik. Juga ada dari Medan, juga ada duo sepupu Om Bambang. Gua nggak tahu kenapa disebut sepupu Om Bambang. Mungkin kapan-kapan nanti kita undang juga di sini. Dan masih banyak lah podcast yang lain. Lu gabung aja di podcast Indonesia, ntar bisa ngobrol dan gabung dengan mereka. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang giliran gue ya, share rekomendasi buku. Dan buku yang gue mau share ini buku lama Steven. Tapi belakangan gue baca lagi. Jadi ceritanya begini. Waktu gue kerja di Tokyo, sekitar tahun 2009 ke atas lah ya, 2009 sampai 2014 gitu, gue menemukan hobi baru, yaitu naik sepeda sama lari. Iya, maraton gitu ya. Lari maraton. Dan lu bayangin, gue dengan berat badan 1 kintal gini, gue bisa memaksa diri gue untuk lari. Awalnya cuma 1 kilo sebulan, terus kemudian bulan berikutnya gue lari 5 kilo,
dalam sehari. Dan berikutnya lagi gue bisa lari sampai 10 kilo. Dan bahkan gue sempat lari half marathon. Bahkan gue tiap hari pulang pergi naik sepeda, mau musim dingin mau musim panas gue naik sepeda, sehingga fisik gue jadi lebih bagus gitu loh. Nah, kenapa gue cerita ini? Karena salah satu yang berhasil memicu gue untuk mulai beli sepatu lari dan lari adalah Haruki Murakami. Oh iya, when I talk about running itu ya. Yes, iya. Jadi waktu itu gue dikasih sama bukunya sama temen gue. Bukunya itu judulnya, gue hafal banget judul Jepangnya. Yeah. Dan gue kesel karena gue nggak bisa baca gitu loh. Ini tunggu, keluarnya ini tahun 2007 terbitnya. Tapi gue baru baca sekitar tahun 2009-an gitu. Gue masih hafal judul Jepangnya. Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto. Oh, panjang banget ya. Yang artinya what I talk about when I talk about running gitu. Jadi apa yang saya bicarakan ketika saya sedang bicara tentang lari. Dan mungkin para penggemar Murakami, yang teman-teman yang dengar yang baru mulai membaca Haruki Murakami, si penulis Jepang ini, mungkin akan belum tahu bahwa Haruki ini juga dikenal sebagai seorang pelari maraton. Dia itu lari maraton mulai itu sekitar umur 33 atau 34 tahun gitu, baru mulai lari. Dan dia menuangkan pengalamannya itu dalam buku ini. Dan gue ngebayangin bahwa ketika Murakami, yang tulisannya itu keren banget buat gue ya, kemudian membuat membuat buku tentang lari, gue penasaran. Dan orang yang gila Murakami pun penasaran. Makanya gue bisa tebak buku ini laris di Jepang waktu itu adalah sampai orang antri waktu pertama kali keluar. Orang beli ini karena mereka tertarik pada Murakaminya. Kenapa Murakami cerita tentang lari maraton gitu. Iya, kadang-kadang sebuah buku tuh bisa menarik karena kita tahu siapa penulisnya, bukan karena isinya gitu kan Bang, kira-kira ya. Persis. Nah, ya gue nggak bisa baca masalahnya karena kan gue nggak bisa kanji. Jadi gue senang banget ketika kemudian dapat ya terjemahannya, dan penerjemahnya juga keren banget karena dia adalah salah seorang penerjemah buku-buku novel-novel Murakami, yaitu Philip Gabriel. Dan Philip Gabriel ini buat gue udah satu soul. Dia menerjemahkan bukunya Murakami itu keren banget karena udah satu soul ya. Kadang-kadang buku terjemahan itu nggak bisa menangkap soul aslinya, dan benar seperti kata lo tadi udah satu soul dengan Murakami, sehingga gue senang banget. Dan mulai dari situlah gue mulai tertarik, gue baca, dan itu memacu semangat gue untuk oke, gue udah di track yang bener nih, gue harus lari terus gitu. Nah, kenapa kemudian gue angkat di episode Kepo Buku kali ini adalah karena belakangan gue mau mulai lari lagi karena gila lo, gue udah bukan 1 kintal beras lagi, udah 1 kintal lebih nih beratnya lagi karena udah nggak pernah lari sejak balik dari Jepang, nggak pernah naik sepeda lagi. Dan gue lagi berpikir apa yang waktu itu menyemangati gue untuk lari. Oh, buku ini. Akhirnya gue buka lagi dan gue baca lagi, dan banyak hal yang gue temuin. Jadi kita cerita sedikit aja ya tentang isi bukunya. Yang tertarik baca itu silahkan bisa baca langsung. Jadi sebenarnya buku ini sebagian besar adalah semacam catatan harian dia, si Murakami, yang sebelum maraton. Ketika dia baru mulai berkenalan sama lari. Jadi dia proses dia berlatih lari dengan target waktu itu dia ingin ikut perlombaan maraton di mana ya? Di Hawaii atau di New York gitu. Gue lupa pastinya. Hawaii ya. Dia memasang target itu sehingga dia berusaha berlari. Dan Murakami ini kan contoh orang yang kekeh gitu loh. Dia mulai menulis aja itu kan udah di usia yang udah 30-an, menjelang 30-an gitu. Jadi prosesnya itu dia ceritakan bagaimana dia latihan lari. Bukan hanya sekedar buku tentang bagaimana caranya berlari maraton, itu bukan banget gitu. Tapi dia cerita tentang proses yang ada dalam pikiran dia, mindset dia ketika dia akan berlari, dan bagaimana berlari itu membuat dia mendapatkan sesuatu secara kejiwaan. Terus kemudian yang menarik buat gue adalah gue itu orangnya bosenan, Steven. Jadi kalau gue lari, gue inget banget waktu dulu gue lari itu bukan karena gue kehabisan tenaga gitu, tapi karena gue bosen.
Bosan di tengah-tengah jalan gitu ya? Bosan di tengah jalan. Jadi salah satu hiburan gue adalah denger lagu. Tapi lama-lama gue bosan. Dan akhirnya gue apa? Gue lari sambil ngapain coba? Sambil ngobrol sama teman? Enggak. Malah ngos-ngosan lagi kalau gitu mah. Yang pertama, awalnya gue denger podcast. Jadi gue cari-cari podcast yang panjang, yang satu jaman gitu. Karena rata-rata gue setiap hari larinya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi yang kedua, kemudian apa? Gue lari sambil dengerin audiobook. Bukan ya, e-book. Benar-benar. Audiobook. Solusi yang baik. Jadi gue lari itu sambil salah satu yang gue masih ingat itu ya bukunya Ellen DeGeneres tuh, gue sambil lari, gue dengerin audiobook gitu ya. Jadi gue nggak terlalu mikirin kecepatan lari, yang penting gue lari ada kegiatan gitu. Jadi dengerin audiobook itu membosankan, terus terang karena mendengar dalam waktu lama itu membosankan, tapi kemudian gue juga harus mulai ngatur kecepatan lari, ngatur nafas, jadi menarik gitu loh. Dan dapat dua-duanya, larinya dapat, baca bukunya dapat, walaupun Murakami nggak begitu, tapi prosesnya itu. Nah, yang juga menarik dari buku Murakami What I Talk About When I Talk About Running ini adalah karena di situ kalau lo penggemar Murakami, lo akan juga bisa menemukan semacam biografi yang bercerita ketika saat-saat dia mulai tertarik pada dunia menulis. Oh, iya. Gitu. Jadi Murakami itu nggak, yang menarik dari Murakami ini, dia bukan menulis itu, dia bukan belajar dari awal, mulai dengan tulisan-tulisan ringan segala, enggak. Dia tiba-tiba lagi nonton pertandingan softball gitu, kalau gue nggak salah, softball atau baseball ya, gue lupa. Gue nggak bisa tahu bedanya softball sama baseball, tapi dia lagi nonton pertandingan, terus tiba-tiba aja dia dapat inspirasi gitu, kayaknya gue mau nulis nih. Kayak dapat wahyu gitu ya. Kayak dapat wahyu, men. Itu yang bikin gue tambah semangat gitu loh, karena ini tipe orang yang proses itu penting, tetapi yang terpenting adalah mindset lo dan mood yang tiba-tiba datang yang membuat yang membuat lo pengen nulis gitu loh. Nah, itu juga dibahas di buku ini. Jadi kalau lo penggemar Murakami, lo penting juga baca buku ini untuk mengenal sisi lain dari Haruki Murakami. Dan kalau lo suka lari, lo juga harus baca buku ini, karena buat gue filosofi berlari itu ada di situ, ada pada Murakami. Gitu. Dan itu yang memicu gue untuk akhirnya, kayak misalnya Murakami memberikan target dia harus bisa lari di maraton di Hawaii, juga di New York, dan gue menargetkan bahwa waktu itu gue harus bisa lari 10K di Tokyo Marathon, walaupun gue gagal dapat karena itu diundinya nggak dapat, tapi kemudian gue ikut 10K lain di Tokyo yang 10K yang lebih kecil gitu, dan kemudian gue punya target pribadi, gue harus bisa half marathon. Itu semua gue, karena gue bayangin gue terpicu banget setelah gue baca bukunya Haruki Murakami yang ini. Nggak pernah kebayang bahwa seorang Murakami nulis buku tentang berlari. Oke, itu. Terus satu terakhir yang gue mau bahas adalah tentang isinya, isi bukunya. Jadi pembawakannya lah ya, biar dapat gitu. Misalnya bagian-bagiannya, misalnya dia cerita tentang kecintaan dia pada musik, terutama Mick Jagger, kepada jazz, terus kemudian judul yang bab keduanya aja udah menarik buat gue, Tips on Becoming a Running Novelist, seorang novelis yang berlari. Terus kemudian ya itu dia, makanya gue bilang tadi, dia cerita tentang maraton tapi juga tentang berlari. Misalnya ada bagian yang dia bercerita tentang bagaimana dia mendapatkan pengetahuan tentang menulis fiksi dengan berlari setiap hari. Gitu. Terus misalnya ya selanjutnya adalah tentang proses-proses dia berlari, proses dia belajar untuk mulai berlari jarak jauh. Kemudian di bab terakhirnya misalnya dia bilang akhirnya dia nggak pernah berjalan lagi, dia selalu berlari gitu loh. Dan saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Kepo Buku persembahan Suarane Podcast. Sebelum lanjut, pesan sponsor dulu. Kepo Buku ini disponsorin oleh Ksatria Buku. Ini jualan bukunya Steven yang bisa lo lihat di Instagram. ID-nya adalah Ksatria Buku, KSATRIABUKU. Ksatria Buku. Atau bisa juga lo lihat di Tokopedia, search aja Ksatria Buku Ambon. Dan satu hal aja yang perlu gue ceritain di sini, Ksatria Buku ini pilihan bukunya keren-keren cuy, keren banget, jaminanmu tuh dah. Ya sekarang kita lanjut lagi.
Kita berdua sekarang akan ngobrol dengan Aditya Hadi, host podcast Buku Kutu. Nah, lu cari aja tuh Buku Kutu di SoundCloud atau di iTunes. Kenapa Buku Kutu dan bukan Kutu Buku atau Buku Kutuan atau Kutuan Buku? Ya, lu dengerin aja sendiri deh. Oh ya, Steven nih kayaknya seneng banget begitu denger cerita gua mau ngajak Adit. Dan ternyata dia emang udah lama ngikutin sepak terjangnya Adit nih. Jadi seru lah ngobrolan kita kali ini. Tapi beneran ini loh, aku surprise bisa ngobrol langsung nih sama Mister Kutu Buku. Buku Kutu. Kenapa sih pakai Buku Kutu? Itu ada ininya sendiri. Sebenarnya emang maunya Kutu Buku, cuman karena kepikiran SEO sih sebenarnya. Jadi orang kan nyarinya kan pasti podcast buku kan, bukan podcast kutu. Bang Rane ganti nih. Ganti nama nih nanti segmennya besok ya. Jadi Buku Kepo. Jadi itu pertimbangannya lebih kepada SEO ya? Gitu sih, emang kayak gitu. Cuman biar satu sisi juga biar orang nanya aja. Kenapa sih buku kutu nggak Kutu Buku gitu? Buktinya orang pada nanya sih sekarang. Oke. Lain sih kalau orang IT emang. Tapi yang paling bikin aku demen sama podcast Buku Kutu nih, yang paling nempel tuh sound yang terakhir itu. Nempel banget itu. Yang mana? Emang sound gitu. Yang endingnya pokoknya. Itu benar-benar nempel banget tuh. Nggak tahu kalau Bang Rani gimana? Apa yang disuka dari podcast Buku Kutu? Kalau gue lebih kepada kontennya, karena apa? Karena gue tergoda lihat koleksi bukunya. Jujur ya, yang baru gue baca di koleksi buku di SoundCloud-nya Adit ini baru Dilan. Oke, karena cepet juga ya Bang. Itu juga karena anak gue baca. Oke, jadi ngebahas Dilan dulu nih. Enggak ya? Enggak. Nah, ini menarik loh. Karena gue tuh kalau podcast gue lihat listenership-nya itu bisa jadi patokan. Nah, yang menarik adalah Dilan itu listenership. Gue lihat average ya 90, 100, 130 gitu ya. Tapi begitu Dilan listenership-nya itu sampai 3.000 lebih. Lu nyangka nggak tuh, Dit? Apa emang gimana, Dit? Gue sengaja sih sebenarnya. Jadi kan itu pertama kali gue juga collab sama temen gue kan. Dan wah apa nih yang rame? Ya udahlah kita Dilan aja, kan udah mau ada filmnya gitu. Ya udah. Pas banget timingnya berarti ya. Ya emang sebenarnya waktu itu gue belum baca sih. Jadi pas sebelum rekaman itu kayak 2 jam 3 jam sebelumnya baru gue baca. Nah, tapi aku penasaran banget nih. Dilan aja dibaca sama Mas Adit 2 jam. Aku baca Dilan 1 ya, 2,5 jam. Dilan 2 mungkin 2,5 jam. Dilan 3 lanjut mungkin 2,5 jam. Kira-kira ada nggak tips buat membaca dengan cepat gitu? Biar pendengar podcast kita bisa lebih produktif gitu, lebih efisien lah gunain waktu-waktu mereka gitu. Ada tips nggak Bang? Kalau aku sih kebanyakan nggak ada tip khusus ya. Cuman lebih ke gaya bukunya. Kalau Dilan itu kan emang gayanya cepat ya. Terus bahasanya tuh conversational kayak apa, kamu siapa, aku Milea, aku Dilan, kayak gitu-gitu tuh kayak emang cepat dibaca. Dan biasanya juga kalau buku-buku setebal apapun tapi kalau ceritanya asik biasanya sih pasti cepet sih. Tapi kalau yang udah ceritanya betein atau apa udah kayaknya bacanya udah kayak capek sendiri gitu. Oke, sekarang Adit bisa cerita sedikit nggak soal podcast Buku Kutu ini? Kalau gue mungkin lebih tertarik kepada pilihan-pilihan buku lo, tapi mungkin juga bisa nggak cerita tentang style lo yang dipakai buat di podcast Buku Kutu ini apa, atau reaksi dari pendengar lo seperti apa gitu kurang lebih. Oke, jadi kan gue mulai ini baru banget ya sebenarnya, baru pertengahan Januari sebenarnya 2018. Dan itu juga gue pas kayak tahun baru tuh nggak ada tuh yang kayak resolusi gue mesti bikin podcast gitu, nggak ada. Jadi emang bener-bener spontan, wah pertengahan Januari udahlah bikin gitu. Sebenarnya awalnya tuh gue pengen bikin ini Bang, YouTube channel. Oke. Kan udah ada tuh komunitasnya namanya BookTube Indonesia. Nah, waktu itu gue kayak konsul sama temen gue, si Namargi yang collab sama gue di Dilan.
gue nanya-nanya sama dia jelasin karena dia udah sempet bikin YouTube channel juga sama teman-temannya dia. Terus dia kayak jelasin, Dit, lu tuh mesti kalau buat bikin YouTube video, lu tuh mesti ada tempat khusus, ada kamera khusus, ada dandan khusus atau aduh gue tuh malas banget. Make up gitu. Iya, gue udah kayak malas banget denger dia ngomong aja, gue udah capek, gue udah ngebayangin, malas banget gitu. Nah, kemudian awal-awal itu gue kayak gue gak lupa gimana ceritanya, pokoknya akhirnya gue nyampe ke podcastnya Bang Rane, podcastnya Adriano Colby, podcastnya Iqbal. Sebelumnya gue udah tahu juga, cuman akhirnya gue dengerin lagi kayak banyak episode dia. Dari situ gue terinspirasi, kenapa gue nggak bikin podcast aja ya soal buku. Dan kebetulan gue baru kelar baca Artemis waktu itu yang buat episode pertama gue. Ya udah langsung gue rekam saat itu juga, langsung gue publish gitu aja sih. Kalau pemilihan bukunya, sebenarnya gue masih belajar juga. Sebenarnya apa sih yang dipengenin sama pendengar? Makanya waktu itu ketika Dilan mau keluar, itu ya udah gue langsung kayak cepet-cepet sama temen gue, yuk kita bikin Dilan nih kayaknya rame. Terus yang Dilan pertama rame, gue bikin juga Dilan kedua. Nah ini gue juga lagi on progress buat yang buku ketiga yang Milea. Mungkin gue juga akan ngelakuin hal yang sama di bulan depan. Itu ada juga buku fiksi yang rame banget dan mau ada filmnya, judulnya Ready Player One. Mungkin gue juga akan bikin juga. Oke. Itu sih. Sebelum kita lanjut ke buku, sedikit nyinggung soal podcastnya sendiri dari segi strategi lo. Karena dari pemilihan bukunya, kemudian gue lihat dari waktu keluarnya, waktu publishnya gitu ya. Strategi lu sendiri dalam berpodcast tentang buku ini apa sih? Ada strategi tersendiri nggak bagi rahasia sama teman-teman podcaster juga? Apa ya rahasianya? Jadi dari awal kan emang gue ya udah just do it aja. Cuman banyak eksperimen kali Bang ya. Jadi awal tuh gue sempet ngerekam pakai HP, habis itu gue ngerekam pakai laptop gitu. Jadi disambungin ke headset, habis itu gue rekam langsung dari situ. Terus pernah juga gue ngerekam collab juga sama yang lain. Itu gue nggak pakai Skype waktu itu, pakai Discord. Dan gue kayak bandingin gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari episode 1 sampai episode 10 itu tuh sebenarnya semuanya eksperimen semua. Jadi kayak beda-beda. Ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu gede, ada yang mungkin kalau berasa ada yang dengung kayak gitu. Mungkin itu sih eksperimen. Apalagi ya. Dan kenapa gue milih buku juga sebenarnya adalah itu alasan. Nah ini kebetulan gue baru denger podcastnya Bang Rane nih yang di Anchor yang soal milih topik. Milih topik yang kita suka, milih topik yang kita tahu. Nah kebetulan karena gue taunya dan sukanya buku, ya udah gue pilih aja buku gitu. Jadi gue akan fokus ke buku. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya gue kehabisan bahan, mau podcast apa lagi, ya udah gue tinggal kayak baca buku, ambil buku apapun, gue baca selesai langsung bisa jadi bahan podcast. Kayak gitu sih. Asik. Nice. Oke. Steven, lo ada pertanyaan nih? Steven nih lagi Star Trek banget nih bisa ketemu sama Adit. Iya, benar-benar ini loh aku nungguin rekomendasi buku bisnisnya Tech in Asia gitu. Ya sebentar aku ramal nih nanti Bang Rani bakal dimasukin ke Spotlight Tech in Asia lagi. Judulnya booming lahirnya podcast Indonesia again gitu. Bisa. Ditunggu aja nanti. Terus kita ngobrol sedikit soal Adit. Karena Adit ini benar-benar book lover sejati. Gua kepoin blog lu akhirnya, Dit. Dan ternyata lo memang aktif di Goodreaders, pernah menerjemahkan 2 buku, The Red Pyramid dan The Quran A Biography. Oh ya. Keren. Cerita lagi dong tentang diri lo. Yang gua kepo baru segitu dapatnya. Oh iya. Mungkin yang soal The Quran A Biography itu ada cerita menarik sebenarnya. Di dulu zaman milis. Bang Rani sama Steven tahu nggak milis? Ingat lah. Jadi kan dulu ada zamannya milis kan di Yahoo Groups. Jadi gue join masuk ke salah satu milis yang berkaitan dengan sastra dan penulisan. Semua anggotanya, terus tiap akun anggotanya itu gue masukin ke aplikasi chat. Waktu itu kan Yahoo Messenger.
ada Bang Ane, ada Bang Steven gitu. Gue masukin semua, halo, kenalin dong nama aku Adit, aku kuliah di sini, waktu itu masih kuliah kayak gitu. Jadi gue chat-chat semua satu-satu tanpa intensi apa-apa. Tapi kemudian ada seorang editor yang waktu itu sih ngobrolnya masih santai ya. Cuman beberapa bulan kemudian kayak, Dit, lu kan kuliah di kampus yang pakai bahasa Inggris ya? Iya, lu bisa bantu gue kan nerjemahin buku ini. Akhirnya kayak gitu sih. Wow, oke. Terus selain itu kegiatan lu sekarang apa, Dit? Lu seorang jurnalis ya? Ya, gue jurnalis di Tech Indonesia. Selain itu juga gue nggak nulis doang, jadi gue juga beberapa kali jadi moderator sama pembicara di acara yang berkaitan dengan startup. Kemudian apalagi gue bapak dari 2 anak, itu perlu dimasukin gak ya? Perlu dong. Iya, itu juga menyita waktu gue soalnya nggak bercanda. Iya gitu. Ya sekarang podcast sih. Oke. Aktif dengan podcastnya ya. Oke. Jadi yang mau ngecek silakan ke SoundCloud, itu ada podcast Buku Kutu namanya dan catchy banget dan you won't miss it man. Buku Kutu. Senin Kamis, tiap Senin Kamis. Udah kayak puasa. Ya. Oke. Sekarang kita ngobrol buku karena Kepo Buku ini juga pasti ngobrolin soal buku, dan ide dasar dari Kepo Buku ini sebenarnya untuk kita mau coba kenalin dan rekomen buku-buku yang beragam. Nah, apakah buku-buku yang tergambar di podcast lo ini mewakili sosok seorang Adit dalam hal selera buku? Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu sih. Cuman gue, jadi beberapa itu emang kayak fiksi ilmiah itu karena gue suka banget. Makanya banyak dari episode-episode awal tuh banyak yang fiksi ilmiah. Ada juga gue udah bikin 2 non-fiksi karena gue juga suka non-fiksi. Tapi sebenarnya gue tipe orang yang lebih suka, enggak sih, ada at some point di hidup gue ada yang bilang kayak, Dit, lu tuh nggak bisa kayak baca buku yang lu suka doang. Lu tuh harus kayak baca buku yang lain yang lu nggak tahu, tapi sebenarnya itu bisa bikin lo suka gitu. Dan itu yang gue lakuin sekarang. Jadi gue kayak baca berbagai macam buku. Gue baru-baru ini juga baca buku puisi juga, baca buku Metropop juga, yang itu sebenarnya belum pernah gue baca sebelumnya. Jadi kayak gitu sih. Udah baca Resign berarti? Resign. Ya, baru selesai. Bagus nggak tuh? Itu bakal gue review, cuman reviewnya gue mungkin rada-rada marah-marah sih. Kasih bocoran dong, kenapa lu marah-marah? Ceritanya gimana sih? Ya, ini mungkin cerita. Jadi kebetulan buku yang baru banget gue selesaiin. Jadi buku sebenarnya lucu sih, gaya berceritanya tuh lucu. Jadi ceritanya tentang kantor konsultan di Jakarta. Ada 4 orang, yang itu namanya ada Alranita, kemudian Carlo, Karenina, sama Andre. Nah, 4 orang ini nih punya bos yang kayak bossy banget, yang galak banget, namanya Tigran. Gitu. Nah, si 4 orang ini tuh kayak karena tekanan pekerjaan, tekanan bosnya kayak gitu. Jadi mereka kayak, ayo kita resign aja yuk, kita resign kayak gitu. Mungkin ini hal yang dirasakan oleh banyak orang di Jakarta terutama, makanya mungkin itu yang bikin buku ini kayak laris banget bahkan sebelum dipublikasikan. Kalau nggak salah dia pre-order berapa puluh ribu gitu, dan itu habis dalam waktu cepat gitu. Iya, kayaknya booming banget gitu ya, lagi hype banget. Gitu. Cuman nah ketika gue baca itu gaya bercerita nggak semenarik PD Baik di Dylan, dan gue nggak naruh ekspektasi apa-apa sih karena ini kayak Metropop pertama yang gue baca. Tapi gue inget banget, gue tandain di bukunya itu di halaman ke-19 gue udah bisa, gue nebak, ini kayaknya endingnya bakal kayak gini. Dan itu persis terjadi di akhir buku. Jadi bukunya tuh 288 halaman yang gue di halaman 19 gue udah tahu endingnya kayak gimana. Tuh kayak nyebelin sih buat gue. Udah kebayang nih keselnya tuh. Bayang. Terus nih bocoran aja, nanti gue bakal bikin review ini. Nah judulnya itu adalah Jangan Kasih Ini ke Ivan Lanin. Kalian mungkin kalau pendengar Bang Rani nggak tahu Ivan Lanin itu adalah salah satu tokoh yang di Twitter dia rame, dia tuh suka ngebenerin
apa namanya kata-kata yang bahasa Inggris jadi bahasa Indonesianya padanannya apa kayak gitu kan ya. And to be fair to Ivan Lanin, dia ini adalah seorang peminat bahasa, pengamat bahasa juga yang luar biasa aktif dan gaul banget di media sosial. Yes, betul. Idola. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena buku ini tuh kayak bener-bener mencampur adukan kayak gini, kayak kata langsung, kayak kata ucapan gitu, itu dibikinnya nggak baku. Tapi kata-kata yang nggak langsung itu dibikinnya baku. Jadi contohnya kayak gini, kayak, lu mau kemana sih? Ujarku sambil duduk di meja kerja. Ngapain lu kayak begitu? Ujar dia sambil membetulkan rambutnya yang tengah kusut. Gitu, jadi kayak aneh aja gitu. Ada yang baku, ada yang nggak baku. Terus yang ganggu gue lagi kedua itu adalah kata-kata bahasa Inggris yang kayak ditempatinnya kayak ngasal gitu. Ya, anak zaman sekarang di Jakarta yang banyak Inggris-Inggrisan gitu. Tapi gue bacanya jadi nggak enak. Oke. To be fair kepada penulis bukunya, si Almira Bastari ini, apa menurut lo yang berbeda atau menonjol dari buku ini dari sisi positifnya setelah kita tadi ngomongin soal bahasanya dan marah-marah lo segala macam gitu? Ya, positifnya adalah buku ini gaya berceritanya menarik banget. Gue bilang kalau bisa dibilang kalau buku Dylan-nya karangan PD Baik itu lo bilang asik 100%, nah buku Resign-nya karangan Almira Bastari ini 80% lah. Jadi kayak arahnya sebenarnya menuju ke sana. Punya potensi sih sebenarnya. Oke. Steven, buku yang paling yang kedua paling seneng aku baca di minggu ini, The Storied Life of A.J. Fikri. Ceritanya cerita yang manis, kadang menggelikan tapi manis. Terus Move Fast and Break Things, Jonathan Taplin. Ini buku yang bikin kita jadi ngerti nih, Google, Amazon sama Facebook tuh bener-bener kayak perusahaan yang nggak sepositif yang kita duga sebenarnya gitu. Terus yang ada menariknya nih, dia kasih ke pembacanya gini. Tahu nggak kalau di Silicon Valley itu ada quote kayak gini, if you are not paying for the product, you are the product. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar bikin kita sadar gitu loh, bikin kita realize loh, sebenarnya kita enjoy sosial media, kita enjoy gunain layanan mereka tuh for something greater than apa yang kita peroleh gitu. Ya, mereka memang menggunakan data-data kita, menggunakan semua yang kita labor supaya terus continue data-data yang baru masuk. Benar-benar ini deh, benar-benar membuka mata kita kalau industri teknologi itu benar-benar sebenarnya harus diregulasi gitu. Makanya pas kemarin kayak e-commerce, Tokopedia mau dipajakin gitu, dalam hati ini kan duit orang-orang yang istilahnya yang kecil-kecil lah istilahnya gitu. Tapi setelah habis baca buku ini aku sadar aku bakal ngerti kalau misalnya kalau nggak diregulasi sekarang, perusahaan-perusahaan e-commerce kita mungkin dalam tanda kutip akan terlalu besar untuk diregulasi gitu. Kalau dari Bang Adit gimana ngeliat e-commerce nih? Iya, sebenarnya kemarin mereka sempat protes juga sih dengan pajak-pajak e-commerce itu. Kan gue ngeliput juga ya. Jadi ada yang Asosiasi E-commerce Indonesia tuh kayak protes, kenapa kita dipajakin? Sebenarnya mungkin mereka nggak masalah dipajakin karena pajak itu sekarang udah mulai diregulasi rada menurun. Jadi kayak PPh final 1% jadi 0,5%. Cuman mereka protes kenapa pajak itu cuma buat mereka tapi nggak buat para pedagang online di Facebook dan Instagram misalnya. Gitu. Jadi kayak mereka takut pedagang yang Tokopedia atau Bukalapak misalnya, ya udah gue pindah aja ke Facebook dan Instagram yang which is nggak ada pajaknya. Jadi sebenarnya masalahnya adalah mungkin pemerintah bisa atur dan ngasih pajak atau apa. Cuman kadang-kadang mereka nggak bisa eksekusinya. Kayak misalnya kayak Facebook sama Instagram kan kantor pusatnya kayak di Singapura mungkin yang paling dekat gitu. Jadi nggak ada yang di Indonesia perwakilan doang. Jadi dan mereka nggak punya kontrol atas jalur data itu sih saat ini. Itu jelek banget lo.
lagi ngobrol sama orang yang punya toko di Instagram soalnya, Dit. Oh gitu. Oke, Dit, gue mau ngajuin satu pertanyaan lagi sama lo. Ini sejalan dengan filosofi dalam tanda kutip dari acara Kepo Buku, yaitu simpel aja. Cuma nanya ke orang, lo lagi baca buku apa sih? Dit, lagi baca buku apa, Dit? Lagi baca buku, sejujurnya gue lagi baca buku The Mixer sih, yang direkomendasiin di Kepo Buku episode 1. Oke. The Mixer yang ngomongin bola karangan Michael Cox. Seru banget tuh buku, seru banget. Kan gue juga suka bola ya, jadi buku itu kan ngebahas tentang perkembangan strategi di Liga Inggris dari tahun 92 sampai sekarang kayak gitu, yang diawali dengan perubahan aturan tentang back pass kayak gitu, dan kemudian pemain-pemain bola yang akhirnya bikin strategi di Liga Inggris itu jadi berubah gitu. Jadi ini kayak buat orang yang suka bola, gue kayak baca, oke, ini keren banget nih, orang yang biasa debat bola, biasa ngomongin bola tuh harusnya bener-bener baca ini sih, kayak gitu. Gue rasa ini memang buku kitab lah yang harus ditamatin setiap setiap penggemar bola. Kitab. Iya, kitab suci. Oke. Ada buku apa lagi? Gua paling cerewet deh kalau udah nanyain buku. Ada satu buku sih yang sebenarnya beberapa kayak bulan terakhir gue udah cukup lama juga bacanya, cuman ini kayak masih berkesan sampai sekarang. Ini adalah buku yang gue pilih ketika gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Oke, gue jangan baca buku fantasi, buku fiksi kayak gitu lagi. Gue akhirnya baca buku yang judulnya The Jinn, An Intimate History, karya Siddhartha Mukherjee. Ini bukunya berkisah tentang, ya sesuai judulnya ya, The Jinn gitu. Jadi tentang gen manusia. Gue nggak kebayang sih sebenarnya ini buku ceritain apa sih. Tapi sejujurnya ini adalah buku non-fiksi yang anehnya itu bisa bikin gue nangis. Oke. Biasanya kan fiksi yang bikin nangis ya. Ini enggak, ini non-fiksi tapi bikin nangis. Kenapa? Karena di sini ceritain satu cerita yang bikin nangis itu adalah soal ini namanya seorang peneliti yang namanya Gregor Mendel. Jadi Gregor Mendel ini tahun 80-an, akhir tahun 80-an itu dia punya penelitian. Dia yang itu loh Bang, kayak gabung-gabungin, jadi bunga merah sama bunga putih itu jadinya apa gitu. Dan dia bener-bener nanam bunga itu dan kayak kawin-kawinin sendiri sama dia, dan itu banyak, jadi kayak satu ladang gitu. Dia rawat sendiri sama beberapa orang lah gitu. Nah itu kemudian penelitian itu diajuin kayak mungkin kayak dewan tingginya lah gitu, kayak dewan akademis tinggi gitu. Kemudian dia kayak ngelaporin itu sebagai penelitian, tapi ditolak karena kayak dianggap nggak penting atau dianggap kurang memenuhi syarat atau apa gitu. Yang akhirnya kerja keras dia itu bener-bener, akhirnya dia meninggal, dan itu tuh nggak ada yang ingat sama dia. Dan kayak beberapa puluh tahun kemudian baru ada yang kayak ngulik-ngulik itu lagi, dan wah ternyata ini udah ada loh yang neliti di akhir tahun 80-an namanya Gregor Mendel, baru abis itu kayak namanya keangkat lagi. Itu kayak gue gitu, kayak apa ya, manusia tuh kadang-kadang suka kayak menyepelekan hal-hal kecil yang sebenarnya penting. Itu sih yang gue kayak yang gue bikin nangis ketika gue baca buku ini. Oke. Steven, lo ada satu lagi pertanyaan buat Adit? Silakan. Sebagai seorang jurnalis, gimana sih membagi waktu antara membaca buku dalam skop pekerjaan untuk melengkapi penulisan berita, artikel di situs, sama membaca untuk have fun aja gitu, untuk pleasure gitu. Gimana, Mas Adit? Ya, gue nggak tahu ya gimana tanggapan bos gue kalau dengar ini gitu. Tapi sebenarnya kayak kantor gue sebenarnya lebih fleksibel kan. Jadi kita nggak ada kantor jam 8 sampai jam 5 gitu. Kita media online, tapi kita nggak kayak media mainstream yang kayak sehari mesti 9 sampai 10 artikel, enggak gitu. Jadi lebih fleksibel baik jam kerja maupun load kerja. Jadi gue bisa kayak hari ini gue udah selesaiin sekian tulisan, ya udah sisa waktunya gue baca gitu. Kemudian malamnya mungkin gue kerja lagi gitu. Tapi ya biasanya kayak gitu sih. Jadi ketika gue emang kerja, gue kayak dulu gue kayak pecinta multitasking, tapi sekarang gue kayak nggak mau
membuat diri gue multitasking gitu. Jadi ketika gue kerja, gue akan kerja terus sampai kerjaan gue selesai. Nggak peduli jam 2 atau jam 5, ya udah kalau udah selesai gue langsung baca buku kayak gitu sih. Asik. Kayaknya gue ikutin ntar. Mudah-mudahan bos gue sebaik bos lo, Dit. Amin. Bos gue ada di ini juga, Line Square. Serius lo? Oh, gue tahu nih bos lo siapa. Iya. Ya udah, mudah-mudahan dia denger. Oke. Waduh, jangan. Gak apa-apa kok. Podcaster juga ternyata bosnya. Oke. Dan silahkan buat yang mau dengerin dan buat yang baru mulai dengerin podcast ini, mungkin sampai ya karena di SoundCloud kan kadang-kadang suka loncat-loncatin aja nggak sabaran. Kalau lo lagi dengerin ini, kita lagi ngobrol sama Aditya Hadi. Dia ini adalah host di acara podcast Buku Kutu. Alamatnya di mana, Dit, kalau di podcast lo yang di SoundCloud? Ya, di soundcloud.com/podcastbuku. Oh, malah namanya podcast buku ya? Iya, jadi bener-bener gue ngincer SEO banget, Bang. SEO, Bang. Makanya kita harus ini. Iya. Segmennya harus diganti. Kayaknya kita perlu rekrut Adit jadi konsultan kita nih. Konsultan podcast gitu. Oke, terus itu bisa dicari di iTunes, di TuneIn, di Podbean, di Stitcher. Gila, lengkap banget nih, bener-bener orang IT nih. Terus website lo, Dit? Ya, website gue ada 2, adityahadi.wordpress.com sama adityahadi.com. Oke. Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads. Facebook bisa di facebook.com/adityahadipage. Kemudian Instagram @adityahadi, kalau Twitter @adheet_ya. Oke. Kalau Goodreads cari aja Aditya Hadi. Udah terkenal deh, gampang dapetnya itu mah. Udah Goodreads author juga. Jadi page-nya udah kayak pengarang buku gitu. Ya, biar keren. Sedap. Tapi menurut Bang Adit, Goodreads Indonesia tuh ngaruh banget nggak sih di dunia perbukuan kita gitu? Komunitasnya maksudnya? Iya. Atau websitenya? Website sama komunitasnya. Ya, jadi kan informasi aja kalau Goodreads Indonesia itu kan komunitas yang kayak grup di Facebook gitu kan. Sementara Goodreads.com itu kayak sosial medianya untuk Facebook. Kalau Goodreads.com sampai saat ini dia kayak masih the one and only kayak database buku yang paling lengkap bahkan di dunia dan di Indonesia juga sih. Waktu itu sempat ada isu-isu, yuk kita bikin sendiri karena waktu itu Goodreads dibeli sama Amazon gitu. Tapi sampai saat ini nggak ada yang bikin juga gitu. Jadi so far mereka masih ke Goodreads.com. Kalau komunitas Goodreads Indonesia masih jalan dan masih oke. Kita tiap tahun masih bikin festival pembaca Indonesia. Cuman emang kalau aku pribadi sih ngelihatnya komunitas buku di Indonesia tuh butuh gerakan yang lebih nggak apa ya, nggak terpisah ya, lebih masif. Jadi nggak terpisah-pisah ke komunitas 1, komunitas 2, komunitas 3 kayak gitu sih. Oke. Alright. Yep. Udah hampir 15 menit lebih dari waktunya Adit yang gue minta. Anyway, Adit, thank you banget. Thank you. Dan yang pasti gue bakal tunggu nih, kita bakal tunggu yang episode lo yang tentang bukunya Resign. yang tadi itu, Resign. Dan gue pasti bakal forward ke Ivan Lanin. Iya, mudah-mudahan gue nggak dibully sama pecinta-pecinta buku ini dan orang Gramedia. Oh gitu ya. Sama netizen. Sama netizen. Itu resiko, Dit. Resiko profesi, Dit. Anyway, thank you so much buat waktunya. Terus dengerin podcast Buku Kutu dan juga pastinya Kepo Buku, dan sedikit pesan sponsor, jangan lupa lah, bantulah Steven, mainlah ke Kesatria Buku. Thank you. Mumpung belum dipajak. Iya. Oke, Dit, thank you banget ya, Dit. Steven, thank you banget. Terima kasih untuk waktunya Mas Adit, Bang Rane. Oke, selamat malam. Selamat malam. Yo, malam. Assalamualaikum. Salam. Dan makasih banget buat yang udah dengerin episode ini. Adit, makasih banget udah mau ikutan, dan ditunggu podcast terbarunya di Buku Kutu. Cari aja di SoundCloud atau di iTunes, ada itu, gampang kali nyarinya itu, ngetop kali soalnya di orangnya. Terus
Terus apa lagi ya? Oh ya, ada 2 info lagi. Yang pertama, kita mau share dulu info siapakah pemenang hadiah buku dari Kesatria Buku kali ini. Pertama, pemenang buku Sepak Bola The Indonesian Way of Life karya Anthony Sutton. Ini namanya adalah Fajar Aji Safaat. Gue kayaknya kenal nih orang, siapa ya? Fajar Aji Safaat. Selamat Fajar. Fajar janji mau review sama temennya di podcastnya. Oke, kita tunggu reviewnya, nanti kita kirim bukunya ya. Terus pemenang buku kedua yaitu Koran Kami with Lucy in the Sky karya Bre Redana. Ini pemenangnya adalah Realino Marpaung. Realino Marpaung, selamat. Realino Marpaung ini janji akan review di mediumnya ya. Jadi nanti kita email, gue minta alamatnya dan juga minta mediumnya ya, Realino ya, dan juga Fajar. Terus pemenang buku ketiga yaitu buku Tentang Kamu karya Terelie. Pemenangnya adalah Rico Mahendra Desta. Ini apanya Desta? Club 80s, bukan ya? Anyway, Rico Mahendra Desta, terima kasih. Rico janji akan ngasih ke orang lain setelah bukunya selesai dengan aturan yang sama. Jadi buku-buku itu akan bermanfaat buat orang lain. Jadi selamat. Sekali lagi, ingat aturan hadiah dari kita ini unik banget. Ini khas Kepo Buku. Jadi buat yang dapetin bukunya, lo harus melakukan salah satu dari 2 hal ini. Lo harus mau review buku ini, entah di podcast lo atau di sosmed lo atau di mana aja deh gitu ya. Yang penting kita tahu dan bermanfaat buat orang lain. Atau kalau lo nggak mau review, lo wajib ngasih buku ini ke orang lain setelah lo baca. Jadi supaya manfaatnya nggak berhenti di lo aja coy. Jadi lanjut ke orang lain. Syukur-syukur bisa buku itu nanti bisa pindah-pindah terus. Nah, info kedua, Kesatria Buku masih punya 2 buku lagi yang bakal kita bagi. Jadi pertama, kita masih punya 1 lagi buku dari Terelie yang judulnya Tentang Kamu. Ini buku terbarunya Terelie, silahkan kalau yang berminat. Terus buku kedua yang mau dibagi udah kita obrolin hari ini, yaitu Ubur-Ubur Lembur dari Raditya Dika. Ini masih anget banget, baru keluar dari oven gitu. Kalau ada di antara lo yang mau kedua buku itu, Tentang Kamu dari Terelie atau Ubur-Ubur Lembur dari Raditya Dika, email aja ke gue, suarane@gmail.com, dan lo harus ceritain lo mau review buku ini dan di mana, atau lo mau share buku ini ke siapa gitu ya. Kita tunggu email lo. Dan apa lagi ya? Oke, jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast. Kita ada di iTunes atau di aplikasi podcast lain, termasuk di SoundCloud, di iOS juga ada, di Android ada. Keywordnya Suarane. Jangan lupa juga follow medsos kita di Instagram atau Facebook sama keywordnya Suarane, atau ke website kita di suarane.org. Di situ juga ada info podcast lama kita dan juga tips-tips buat kalian yang mau nyemplung ke dunia podcasting. Suarane Podcast juga masih punya banyak topik-topik lain. Gue ada tamu yang namanya Bulia, seorang warga Italia yang mendirikan lembaga kajian Asia Tenggara di Bangkok. Ini lembaga kajian yang lain dari yang lain. Letaknya aja dekat mall terkenal di Bangkok. Nah, itu aja udah keren tuh. Terus ada segmen Belajar Bareng Emput yang akan kembali hadir. Ini segmen dimana kendali podcast gue serahin ke anak gue semata wayang untuk wawancara macam-macam orang dari berbagai profesi supaya dia juga kenal macam-macam profesi dan sekaligus belajar. Siapa tamunya? Ada seorang penulis yang cukup terkenal yang akan diwawancarai oleh anak gue Emput. Dan sampai ngos-ngosan nih gue. Oh ya, gue juga udah janjian dengan Yori dari podcast Celoteh Yori buat ngobrolin podcast dia yang bertemakan seksologi. Nah, ini juga menarik nih. Demen deh lo pade lo pastinya. Tapi untuk sekarang gue harus pamit dulu. Atas nama Steven Sitongan di Ambon, gue Rane Hafid di Bangkok pamit. Toto akan gabung lagi di Kepo Buku berikutnya. Jadi kita tagih ntar oleh-oleh dari dia. Dan untuk saat ini, dari Bangkok, Thailand gue pamit. Assalamualaikum. Kapun kap.